Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ikhlas Studio Jambi, ikhlas tanpa batas. Pemirsa Ikhlas Studio Jambi dimanapun berada. Kembali hari ini kita akan menyampaikan materi tentang akidah mukmin, yakni sifat Allah yang ke-9, al-ilmu. Pengertian al-ilmu yang kita maksud di sini adalah mengetahui. Tapi mengetahui atau ilmu menurut Allah dengan menurut kita sangatlah berbeda. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah nyata dan terang, meliputi tiap-tiap sesuatu, sama ada yang maujud atau yang ada, ataupun yang makdum, yang tiada. Jadi walaupun bagaimana hal keadaan sesuatu itu, sama ada pada perkara yang ada seperti alam ini, bumi, dan langit, diri kita ini, dan sebagainya, manapun pada perkara-perkara yang tiada, ia tetap nyata dan terang pada ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Ilmu Allah ini tiada batas. Sifat ilmu Allah ini juga ada terang dan nyata pada yang mustahil. Maksudnya mustahil adalah sesuatu perkara yang tidak boleh diterima oleh akal. Akan berlakunya atau adanya. Tetapi akal boleh menerima akan tiadanya. Umpamanya tidak akan terjadi anak lebih tua daripada ayah. Atau anak lebih dahulu daripada ayah. Itulah yang disebut mustahil. Kalau ada orang berkata, anak lebih tua daripada ayah, maka hukumnya adalah mustahil. Dan mustahilnya pula adalah mustahil pada akal. Kalau macam manapun hujah yang dikemukakan, namun akal tetap tidak mau menerimanya. Itulah yang dikatakan mustahil. Kalau kita berbicara tentang ilmu Allah, tentu luasnya tanpa batas. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, demi Allah yang mengetahui segala yang gaib, tidak terlindung daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebesar zarrah atau sebesar habu atau abu. Sama ada yang ada di 7 petala langit, maupun yang ada di 7 petala bumi. Dan tidak ada yang lebih kecil daripada zarah itu, dan tidak ada yang lebih besar daripadanya, melainkan semuanya ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Quran Surat Saba ayat 3. Jadi apabila kita berbicara tentang ilmu Allah ini luas tanpa batas. Di ayat lain dikatakan, andaikan batang pohon semuanya jadi pena, laut jadi tinta, ditambah lagi 7 laut lagi untuk menulis ilmu Allah, maka habislah laut itu, ilmu Allah belum juga habis. Itulah gambaran luasnya ilmu Allah. Kita lanjut tentang hikmah. Hikmah yang yakin dengan ilmu Allah. Karena itu hendaklah kita yakin benar-benar pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ilmu itu. Dapat mengetahui apa saja dan dalam keadaan apa saja sekalipun. Dan waktu di mana sekalipun. Kesan daripada keyakinan ini, maka akan bangkit rasa takut bagi kita untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau orang sudah berilmu, dia akan takut melakukan kesalahan. Mengapa? Sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu itu secara detail. Nah, ibaratnya Allah itu mempunyai CCTV. Nanti akan ditampilkan CCTV Allah itu. Walaupun dalam keadaan apa sekalipun, yang sehalus-halusnya pun Allah tahu. Bahkan yang luas, yang tersembunyi pun Allah tahu. Dan ini termasuklah yang ada di dalam diri kita. Ini, yaitu gerak hati kita. Allah juga tahu. Yang mana walaupun itu tersembunyi, tetapi tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ilmu Allah itu soal rasa hati. Maksudnya, soal rasa hati ini adalah kaitannya dengan persoalan iman. Jadi kalau kita berbicara ilmu, itu bicara tentang iman. Yang mana iman itu terbagi kepada 5 peringkat. Yang pertama, iman taklid. Yang kedua, iman ilmu. Dan yang ketiga, iman ayan. Dan yang keempat, iman hak. Dan yang kelima, iman hakikat. Apa yang kita bahasakan ketika ini adalah iman peringkat ilmu. Atau bahasan yang pada peringkat akal. Ilmu peringkat awal adalah pada akal. Setelah peringkat akal ini, kita mesti serapkan ilmu itu ke dalam hati. Hingga dapat dirasai oleh hati. Ketika ilmu itu, barulah ilmu itu akan menjadi tauhid kita sampai ke peringkat jiwa. Setelah tauhid itu dapat meresapi jiwa kita, barulah datang rasa takut, gentar, gerun, melakukan kesalahan apa-apa saja. Nah, maka di dalam hadis dikatakan, al ilmu bila amalin kasajirati bila syamarin. Al amalu bila ilmi kal a'ma. Jadi kalau kita berilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Dan kalau kita beramal tanpa berilmu seperti orang buta. Maka kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Kemudian berbicara tentang ma'rifat pada Allah. Jadi sebesar-besar ma'rifat kepada Allah ialah apabila ilmu menghayati hati. Kalau sekedar kita tahu dengan akal saja, belum ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita alim sampai peringkat mana sekalipun, seperti alim dalam menghafal Al-Quran, kemudian menghafal hadis, dan juga hebat ilmu pengetahuan, hebat ilmu tauhid, hebat ilmu fikih. Namun kita tidak akan tetap lalai kepada Allah. Karena apa? Kita belum benar makrifat kepada Allah. Kita tidak takut kepada Allah hingga kita tidak mendapatkan cinta dan rasa kita kepada Allah sehingga kita terus melanggar perintah Allah tersebut. Maka dengan kita mengetahui sifat al-ilmu ini untuk kita benar-benar mengetahui dan bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian inilah yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi nilai ibadah dan menambah iman kita. Dan dengan iman itu kita bisa melaksanakan amal ibadah yang sebaik-baiknya, bisa meraih takwa dan mendapat ridha Allah. Semoga kita semuanya nanti bisa diberi oleh Allah ilmu yang dengan ilmu itu kita bersama-sama bisa mencapai ridhonya Allah dan hingga sampai ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.